Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di videoku. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Fatika Suci dengan NIM 90. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Eh, Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aspek pasar dalam studi kelayakan. Mungkin langsung saja ya teman-teman. Sebagai awalannya mungkin dari teman-teman ada yang belum mengenal atau belum memahami mengenai apa sih studi kelayakan bisnis itu. Eh, Studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam mengenai suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan untuk di mana kegiatan ini itu untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha yang akan dijalankan atau menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Kemudian eh, tujuan dari studi kelayakan bisnis ini apa sih? Untuk tujuannya yang pertama itu eh, menghindari dari risiko kerugian. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan perencanaan di mana seperti berapa jumlah dana yang uh, diperlukan atau dibutuhkan atau modal. Kemudian kapan usaha ini dijalankan. Kemudian di mana lokasinya, siapa yang melaksanakannya, bagaimana cara melaksanakannya, kemudian berapa keuntungan yang diperoleh, dan bagaimana cara mengatasi jika terjadi penyimpangan. Kemudian untuk tujuan yang selanjutnya ada memudahkan pelaksanaan dalam pengerjaannya dan memudahkan dalam pengendaliannya dan pengawasannya. Langsung saja ke mungkin itu tadi awal dari saya. Langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan mengenai aspek pasar dalam studi kelayakan. Eh, di sini ada pasar dan pemasaran. Mungkin teman-teman eh, sudah tidak asing lagi mendengar kata pasar dan pemasaran. Kalau pasar itu kan eh, suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi baik barang ataupun jasa, sehingga eh, pengertian pasar itu tidak hanya tertuju ke tempatnya saja, tetapi merujuk ke kegiatan yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan, seperti menawarkan uh, suatu produk ke konsumen. Untuk pemasaran sendiri itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan atau mengenalkan produknya, mengenalkan nilai dari produknya ke konsumen, baik itu produk ataupun jasa. Biasanya dapat berupa uh, pengiklanan, penjualan, kemudian pengiriman produk ke konsumen atau ke perusahaan lain, dan sales itu juga termasuk ke dalam pemasaran. Kemudian ada tujuan pemasaran. Ketika suatu perusahaan itu memproduksi barang, kemudian memasarkan atau mengiklankan, itu ada tujuannya. Yang pertama, itu dapat meningkatkan penjualan dan laba, di mana ketika penjualannya meningkat, masyarakat mulai mengenal produk kita, itu dapat meningkatkan laba juga. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu menguasai pasar, mengurangi saingan, kemudian menaikkan prestis produk di pasaran, dan memenuhi pihak-pihak tertentu. Misalnya konsumen yang uh, mungkin melihat pemasaran kita menjadi tertarik karena kebutuhan yang ia perlukan itu dapat terpenuhi dengan adanya produk kita.
Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu merupakan pengelompokan pembeli. Jadi, pembelinya itu berbeda-beda berdasarkan kelompoknya. Jadi, segmentasi pasar yang harus diperhatikan agar segmentasi pasar yang dilakukan tepat sasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar demografi. Ini dapat berupa usia, terus jenis kelamin, terus ada juga eh, pendapatan, terus pekerjaan. Kemudian untuk yang kedua, segmentasi pasar psikografi ini dapat diukur melalui uh, kelas sosial dan gaya hidup, kemudian ciri-ciri kepribadian. Untuk yang selanjutnya, segmentasi pasar geografi ini dapat dikelompokkan um, dari wilayahnya atau daerahnya seperti perkotaan, perdesaan, kemudian provinsi, seperti itu. Kemudian untuk segmentasi pasar behavioristik ini dapat diukur melalui berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan terhadap suatu produk. Untuk selanjutnya yaitu pasar sasaran atau target pasar. Ini merupakan pemilihan atau mengevaluasi satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik dari perusahaan. Jenis-jenis dari uh, pasar sasaran itu dapat berupa pasar sasaran jangka pendek, di mana uh, pasar yang direncanakan atau yang dan yang akan dijangkau itu uh, dalam waktu yang dekat. Kemudian sedangkan pasar sasaran masa depan itu kebalikannya dari jangka pendek. Kalau masa depan itu yaitu pasar dalam 3 sampai 5 tahun dari sekarang. Kemudian ada pasar sasaran primer sesuai dengan kata primer itu kan utama ya. Kemudian pasar sasaran sekunder di mana terdiri dari konsumen yang tidak dianggap penting oleh perusahaan, namun kehadirannya ini tidak diabaikan karena daya tarik belinya ini belum kuat. Mungkin bisa saja uh, suatu saat bisa menjadi pasar sasaran primer. Untuk selanjutnya yaitu posisi pasar. Uh, Penentuan posisi pasar itu merupakan proses image dan nilai atau value sehingga konsumen dalam pasar yang ditargetkan itu memahami kedudukan perusahaan. Strategi utama dalam menentukan posisi yang pertama ada penentuan posisi menurut atribut atau perlengkapan. Kemudian penentuan posisi menurut manfaatnya, terus penggunaan atau penetapan menurut pemakai, kemudian menurut pesaing, ada juga menurut kategori produk dan posisi harga, penentuan posisi harga dan kualitas. Kemudian ada strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix itu adalah seperangkat hal dasar utama yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan dari pemasarannya. Jenis yang pertama, strategi bauran pemasaran yang pertama yaitu strategi produk. Dapat berupa logo, kemudian label, kemudian kemasan produk, ada juga merek. Untuk strategi harga, yang kedua, harga ini juga menjadi salah satu faktor yang terpenting. Misalnya ketika kita membuka suatu usaha, kita mematok harga yang sangat tinggi. Tetapi mungkin harga dengan kualitasnya itu
berbanding terbalik ya. Jadi uh, itu juga dapat uh, mempengaruhi minat daya beli konsumen terhadap produk kita. Kemudian ada strategi lokasi dan distribusi di mana sama pada saat kita ingin membuka suatu usaha, lokasi yang kita pilih itu adalah lokasi yang strategis. Misalnya dekat dengan sekolah, kemudian dekat dengan pabrik garmen atau apapun itu, kemudian dekat dengan perumahan seperti itu. Kemudian uh, yang keempat ada strategi promosi, di mana sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, promosi ini mempengaruhi penjualan. Seperti itu, sangat mempengaruhi penjualan. Kemudian ada peramalan di masa yang akan datang. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang yang kita butuhkan. Ini dapat berupa kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi. Dan langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama adalah mengumpulkan data. Kemudian mengolah data, menentukan metode peramalan, memproyeksikan data, dan mengambil keputusan. Kemudian cara mengestimasi pasar. Untuk mengetahui besarnya pasar nyata, potensi dasar, dan total pasar dalam suatu wilayah ini perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi dapat melalui survei, kuesioner, kemudian dapat juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Kemudian aspek pasar dan pemasaran dalam Islam. Dalam Islam, pasar dan pemasaran itu harus dijalankan sesuai dengan prinsip Islam. Sesuai dengan prinsip ya Islam atau prinsip syariah, dan tidak boleh menyimpang. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kejujuran dan transparansi. Pembisnis harus jujur dalam berbisnis ya, tidak boleh ada unsur penipuan. Kemudian ada keadilan juga, di mana harga yang ditentukan itu harus secara adil, tanpa ada unsur eksploitasi dan tidak mematok harga sangat tinggi. Kemudian ada persaingan sehat, di mana pembisnis harus bersaing secara sehat, tidak boleh ada praktik monopoli. Kemudian ada tanggung jawab sosial, di mana pembisnis melakukan dalam berbisnis itu juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, memperhatikan dampaknya bagaimana. Kemudian etika bisnis, pembisnis harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika dalam nilai-nilai Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Kemudian yang terakhir yaitu niat yang baik. Tujuan utama dalam berbisnis itu adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas dalam penyampaian materi, atau ada dalam menyampaikan materi ada yang kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.